Assalamualaikum, selamat datang di channel Obi. Mempunyai himpunan S yang bukan himpunan kosong. Kemudian kita beri aturan yang mengaitkan antara anggota himpunan S dengan anggota himpunan S, maka ekspresi dari pengaitan itu bisa kita nyatakan sebagai pasang terurut A, B, di mana AB-nya anggota S. Nah, hasil dari semua pasang terurut A, B di mana A anggota S, terbanyaknya atau terbesarnya adalah himpunan semua pasang terurut A, B di mana AB anggota S, yang kemudian biasa kita tulis sebagai S cross S. R suatu himpunan tak kosong dan R merupakan himpunan bagian dari S cross S, maka R disebut relasi biner pada S yang nanti akan kita sering sebut sebagai relasi biner. Selanjutnya didefinisikan relasi R dikatakan relasi ekuivalen pada S apabila memenuhi tiga syarat ini, yaitu yang pertama, untuk semua A anggota S maka pasang terurut A, anggota R. Kemudian yang kedua, untuk semua AB anggota S dengan A pasang terurut AB anggota R, maka B pasang terurut BA anggota R. Kemudian yang ketiga, untuk semua ABC anggota S dengan pasang terurut AB anggota R dan pasang terurut BC anggota R, maka pasang terurut A, C anggota R. Selanjutnya, relasi yang memenuhi syarat pertama, maka relasi itu dikatakan bersifat refleksif. Kemudian kalau relasi itu memenuhi syarat yang kedua, maka relasi itu dikatakan bersifat simetris. Dan apabila relasi R itu memenuhi syarat yang ketiga, maka relasi itu dikatakan bersifat transitif. Z adalah himpunan bilangan bulat. Kemudian pada Z didefinisikan suatu relasi R, yaitu pasang terurut M, N anggota R apabila M dikurangi N adalah kelipatan 3 untuk semua MN anggota Z, adalah suatu relasi ekivalen. Untuk membuktikan bahwa relasi R adalah relasi ekivalen, kita perlu memeriksa bahwa relasi R itu bukan himpunan kosong dan merupakan subhimpunan bagian dari Z cross Z. Yang pertama, kita bisa tunjukkan bahwa 1,1 adalah anggota R. Karena 1 dikurangi 1 sama dengan 0, bisa kita tulis sebagai 3 kali 0, maka 1,1 anggota R. Berikutnya, dari pendefinisian bahwa relasi R didefinisikan dengan M, N anggota R apabila M dikurangi N kelipatan 3 untuk semua MN anggota Z. Ini jelas mengatakan bahwa R adalah himpunan bagian dari Z cross Z. Selanjutnya kita akan buktikan bahwa relasi R bersifat refleksif. Artinya pasang terurut A, anggota R untuk semua A anggota Z. Untuk itu kita ambil sebarang anggota Z, akan kita tunjukkan pasang terurut A, anggota R ya. Karena A dikurangi A sama dengan 0, yang bisa kita tulis dengan 3 kali 0, maka A dikurangi A adalah kelipatan 3. Dengan kata lain, pasang terurut A, anggota R untuk semua A anggota Z. Suatu relasi R dikatakan bersifat simetris apabila pasang terurut AB anggota R, maka pasang terurut BA anggota R untuk semua AB anggota Z. Untuk itu kita ambil sebarang AB anggota Z dengan AB anggota R. Artinya A dikurangi B sama dengan 3K untuk suatu K anggota Z. Karena B dikurangi A sama dengan minus A dikurangi B, maka hasilnya adalah minus 3K, atau bisa kita tulis 3 kali minus K.
Nah, kalau kita mengambil L sama dengan min K, maka kita bisa tulis 3 kali min K sama dengan 3L untuk suatu L, di mana L-nya sama dengan min K dan dia adalah anggota Z. Dengan kata lain, B, A anggota R. Terakhir kita harus buktikan bahwa relasi R bersifat transitif, yaitu jika pasang terurut A, B anggota R dan pasang terurut B, C anggota R, maka pasang terurut A, C anggota R untuk semua A, B, C anggota Z. Untuk membuktikan itu, maka kita ambil sebarang A, B, C anggota Z dengan A, B anggota R dan B, C anggota R. A, B anggota R artinya A dikurangi B sama dengan 3K1 untuk suatu K1 anggota Z, dan BC pasang terurut B, C anggota R artinya B dikurangi C sama dengan 3K2 untuk suatu K2 anggota Z. Kita akan tunjukkan bahwa pasang terurut A, C anggota R dengan memperhatikan bahwa A dikurangi C itu sama dengan A dikurangi B ditambah B dikurangi C, atau kita tulis A dikurangi B kemudian ditambah B dikurangi C, maka kita dapatkan A dikurangi B sama dengan 3K1 dan B dikurangi C sama dengan 3K2, sehingga hasilnya adalah 3 kali K1 ditambah K2. Dengan mengambil L sama dengan K1 plus K2, maka A dikurangi C bisa kita tulis sebagai 3L untuk suatu L anggota Z. Dengan kata lain, pasang terurut A, C anggota R. Dengan demikian kita sudah membuktikan bahwa relasi yang didefinisikan seperti ini pada Z adalah relasi ekuivalen. Kita mempunyai himpunan S yang bukan himpunan kosong, maka kita bisa menemukan himpunan bagian dari S yang juga bukan himpunan kosong. Nah, koleksi P dari himpunan bagian tak kosong dari S dikatakan partisi apabila S sama dengan gabungan dari himpunan bagian himpunan tak kosong tadi, dan jika kita mempunyai dua himpunan bagian yang berbeda, maka irisannya adalah himpunan kosong. Dengan kata lain, kalau kita mempunyai dua buah himpunan bagian yang irisannya tak kosong, mestilah kedua himpunan bagian itu sama. Kita akan menunjukkan misal R adalah relasi ekuivalen pada S untuk setiap X anggota S, kemudian didefinisikan X dalam kurung siku sama dengan himpunan Y anggota S, di mana Y berrelasi dengan X atau X, Y anggota R. Maka koleksi P yang isinya adalah himpunan semua X, di mana X-nya anggota S, adalah suatu partisi pada S. Untuk membuktikan pernyataan ini, maka sesuai dengan definisi partisi, maka kita harus menunjukkan yang pertama bahwa S adalah gabungan dari kurung siku X, di mana X-nya anggota S, dan jika kurung siku X irisan kurung siku Y adalah himpunan kosong, haruslah kurung siku X sama dengan kurung siku Y. Yang pertama, untuk menunjukkan bahwa S sama dengan gabungan dari kurung siku X untuk X anggota S, artinya kita harus tunjukkan bahwa gabungan dari kurung siku X untuk X anggota S adalah himpunan bagian dari S, dan S adalah himpunan bagian dari gabungan dari kurung siku X, di mana X-nya anggota S. Membuktikan yang bagian A ini, karena kurung siku X ini adalah himpunan bagian dari S untuk semua X anggota S, maka gabungannya mestilah himpunan bagian dari S. Tunjukkan bahwa S adalah himpunan bagian dari gabungan kurung siku X untuk semua X anggota S. Artinya kita harus menunjukkan bahwa untuk setiap A anggota S, maka A anggota dari gabungan kurung siku X untuk semua X anggota S. Nah, karena A itu sendiri anggota S, maka A ini akan menjadi anggota dari kurung siku A sebagaimana
definisi yang ditetapkan di atas. Nah, kurung siku A itu sendiri adalah salah satu himpunan bagian dari S, sehingga kurung siku A ini adalah himpunan bagian dari gabungan kurung siku X untuk semua X anggota S. Dengan kata lain, A anggota dari gabungan kurung siku X untuk semua X anggota S. Selanjutnya kita akan tunjukkan dia harus memenuhi syarat yang kedua, yaitu jika kurung siku X irisan kurung siku Y nya adalah himpunan kosong, maka kita harus tunjukkan bahwa kurung siku X itu sama dengan kurung siku Y. Menunjukkan bahwa kurung siku X sama dengan kurung siku Y, artinya kita harus tunjukkan bahwa kurung siku X itu himpunan bagian dari kurung siku Y dan kurung siku Y himpunan bagian dari kurung siku X. Nah, kurung siku X himpunan bagian dari kurung siku Y artinya setiap kita mengambil anggota dari kurung siku X, maka dia menjadi anggota dari kurung siku Y. Demikian juga untuk menunjukkan kurung siku Y himpunan bagian dari kurung siku X. Dan memperhatikan bahwa kurung siku X irisan dari kurung siku Y bukan himpunan kosong, itu artinya ada A anggota S, di mana A anggota kurung siku X dan A anggota kurung siku Y. A anggota kurung siku X itu oleh definisi kita peroleh bahwa pasang turut A, X itu anggota R. Nah, karena R itu relasi ekivalen, maka R bersifat simetris. Dengan kata lain, kita memperoleh bahwa XA juga anggota dari R. Nah, kemudian berikutnya karena A anggota Y, maka diperoleh pasang turut A, Y anggota R. Nah, di sini kita punya A, X anggota R, dan di sini A, Y anggota R. Tetapi A, X itu sendiri karena R-nya bersifat simetris, maka XA-nya anggota R. Nah, dengan memanfaatkan informasi X, A anggota R dan A, Y anggota R, di mana R-nya adalah relasi ekivalen, maka dia bersifat transitif, maka kita memperoleh X, Y anggota R, ya, yang dijamin oleh sifat transitif. Kita akan menggunakan informasi ini untuk menunjukkan bahwa kurung siku X itu himpunan bagian dari kurung siku Y, yang artinya untuk setiap X anggota, untuk setiap B anggota X, maka B anggota Y. Untuk itu kita ambil sebarang B anggota kurung siku X, maka kita akan memperoleh bahwa pasang terurut B, X anggota R. Nah, kita punya informasi di sini bahwa X, Y anggota R. Maka dengan memanfaatkan sifat transitif, maka kita peroleh bahwa di sini BX, di sini XY, maka kita akan peroleh BY itu anggota dari R. Oleh definisi yang kita buat, maka kita bisa mengatakan bahwa B anggota Y. Dengan demikian kita simpulkan bahwa X itu himpunan bagian dari Y. Dengan cara serupa kita bisa tunjukkan bahwa kurung siku Y ini himpunan bagian dari kurung siku X. Artinya setiap kita mengambil C anggota Y, maka kita harus tunjukkan C anggota X. Nah, kita ambil sebarang C anggota Y, maka oleh definisi itu kita peroleh bahwa CY anggota R. Nah, kita mesti menunjukkan bahwa C anggota X, itu artinya kita mesti tunjukkan bahwa nantinya CX itu anggota R. Nah, informasi itu kita peroleh dari apa yang diketahui, ya. Jika X irisan Y bukan himpunan kosong, artinya ada A anggota S dan seterusnya seperti tadi. Tetapi kita kemudian menggunakan yang kedua yang di sini, ya, sifat simetrisnya. Jadi kalau misalnya AY anggota R, maka YA juga anggota R. Nah, dari kedua hal ini, karena R-nya bersifat transitif, maka kita peroleh JA AX berarti JX, ya, YX anggota R. Nah, dengan memanfaatkan ini
kita tahu YX-nya anggota R, maka kita punya Y anggota R dan YX anggota R, maka oleh sifat transitif diperoleh CX anggota R. Dengan kata lain, C-nya anggota kurung siku X ya. Dengan demikian kita sudah bisa menunjukkan bahwa Y himpunan bagian dari X. Akhirnya kita simpulkan bahwa jika X irisan Y bukan himpunan kosong, maka kurung siku X itu sama dengan kurung siku Y. Kebalikan dari pernyataan tadi juga benar, yaitu jika P adalah partisi dari S, maka terdapat relasi ekivalen pada S. Kalimat P adalah partisi dari S, maka kita bisa tuliskan misalkan P ini adalah satu koleksi dari himpunan bagian dari S yang memenuhi bahwa S adalah gabungan dari SI, dan jika SI iris SJ bukan himpunan kosong, maka SI sama dengan SJ. Menunjukkan terdapat relasi ekivalen pada S, maka kita mesti mengkonstruksi atau mendefinisikan suatu relasi pada S sehingga relasi itu adalah relasi ekivalen. Untuk relasi pada S kita beri simbol R bintang, maka kita akan mendefinisikan seperti apa R bintang itu supaya R bintang itu adalah suatu relasi ekivalen. Kita akan mendefinisikan untuk semua XY di S, maka kita definisikan pasang terurut X, Y anggota R bintang apabila X dan Y nya berada pada himpunan bagian yang sama. Pendefinisian ini kita mesti tunjukkan bahwa relasi R bintang itu bersifat refleksif, simetris, dan transitif. Yang pertama, kita harus tunjukkan bahwa pasang terurut X, X itu anggota R bintang untuk semua X anggota S. Yang kita lakukan adalah ambil sebarang X anggota S. Oke. Karena X anggota S, mestilah X itu berada pada salah satu himpunan bagian dari S. Oke, dengan kata lain kita akan peroleh dari R bintang. Untuk menunjukkan jika X, Y anggota R bintang, maka Y, X juga anggota R bintang untuk semua X, Y anggota S, maka kita ambil sebarang XY di S dengan X, Y nya anggota R bintang. Nah, karena X, Y itu anggota R bintang, artinya X dan Y nya berada pada satu himpunan bagian dari S, yaitu X, Y anggota SI untuk suatu I. Dengan kata lain, YX nya itu ini juga di SI ya, sehingga kita peroleh bahwa Y, X ini ada di R bintang. Yang terakhir kita akan buktikan jika pasang terurut XY anggota R bintang dan YZ anggota R bintang, maka kita harus tunjukkan bahwa pasang terurut X, Z anggota R bintang untuk semua XYZ anggota S. Untuk itu kita ambil sebarang XYZ anggota S dengan X, Y anggota R bintang dan ZZ anggota R bintang ya. Karena X, Y anggota R bintang itu artinya X, Y berada pada himpunan bagian yang sama. Kita tulis X, Y anggota dari SI untuk suatu I ya. Demikian juga karena ZZ itu anggota R bintang, maka ZZ berada pada suatu himpunan bagian dari S. Kita tulis ZZ itu anggota dari SJ untuk suatu J. Nah, di sini kita peroleh Z anggota SI, Z juga anggota SJ. Maka kita bisa katakan bahwa Z itu anggota dari
Si irisan Sj. Dari yang diketahui, kalau kita mempunyai di sini ya dua buah subhimpunan yang irisannya tak kosong, maka dia adalah himpunan bagian yang sama. Jadi kita peroleh bahwa Si irisan Sj-nya bukan himpunan kosong, maka kita simpulkan dari yang diketahui bahwa Si-nya sama dengan Sj. Dengan demikian kita memperoleh informasi bahwa XZZ ini ternyata berada pada himpunan bagian yang sama. Jadi XZZ-nya berada pada Si dan juga di Sj, dan Si sama dengan Sj. Khususnya X dan Z-nya itu berada pada himpunan bagian yang sama, atau dengan kata lain XZ anggota dari R bintang. Dengan demikian sifat transitif dipenuhi, karena kita sudah menunjukkan 3 buah syarat yang kemudian dipenuhi untuk dikatakan bahwa relasinya adalah relasi ekivalen, maka kita sudah bisa tunjukkan bahwa R bintang yang kita definisikan seperti ini adalah relasi ekuivalen pada S.